اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك. أشهد ربي والعجب وإمامي طيبة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم زد صرفيا زد صرفيا زد وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر علي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد النواوي بن عمر البنتاني بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحته بالدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وثم بن محمد الشافعي هذامي وثم الذي سيد الناصير وثم الذي عبد الشكر الرملي وثم الذي تسمى رزقي وثم الذي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripada Allah. Kita dapat hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah dan selanjutnya kita lanjutkan i'tikaf kita dengan sama-sama kita duduk di majelis ilmu ini sambil kita menunggu waktu isya. Kita mempelajari apa-apa yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita di dunia ini dan juga nanti untuk kehidupan di akhirat kita. Daripada kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Semoga kita yang hadir mendapatkan rahmat daripada Allah, kita mendapatkan ampunan daripada Allah, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan teruskan pengajian kita. Kita masih membicarakan maqalah yang ke-16 dari Babul Musyari. Maqalah yang ke-16 yang belum habis kita bahas. Pada pertemuan yang sebelumnya kita baru membahas beberapa poin, yaitu apa yang ditanyakan oleh seorang pemuda kepada seorang tabib tentang obat yang dapat membersihkan dosa dan mengobati penyakit hati. Saya ulang sedikit supaya kita lebih dapat mengingat apa yang sebelumnya kita sudah membahasnya. Maka tabib itu menganjurkan kepada si pemuda ini, apabila dia ingin membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati dan juga membersihkan daripada dosa-dosa, maka si tabib ini mengumpamakan dengan ramuan-ramuan yang biasa dia buat, yaitu mengambil akar-akaran daripada pohon kefakiran dan akar-akaran daripada pohon ketawaduan, kemudian dicampur dengan daun ihlij taubat. Kemudian ramuan itu dimasukkan ke satu lesung keridhaan, lalu kemudian ditumbuk ramuan itu dengan alu qanaah. Maka setelah halus ramuan tersebut, masukkan ke kuali ketakwaan. Nah, itu yang kita sudah bahas. Ada 5 poin, yaitu kefakiran, ketawaduan, taubat, ridha. Yang kemudian yang kelima adalah ketakwaan. Masih ada 5 lagi yang kita akan bahas pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa subba alaihi ayil majmu' min at-tuqa wa ma qablaha ma'ul haya, dan tuangkan ke atasnya, ke atas ramuan-ramuan yang tadi, yaitu dengan air rasa malu. Qala al-Junaid, berkata al-Imam al-Junaid, al-haya'u, malu itu adalah halatun tansha'u min ru'yatin ni'am wa ru'yatit taqsir. Malu adalah keadaan yang muncul ketika seseorang itu melihat banyaknya nikmat dan dia bandingkan dengan masih banyaknya kekurangan yang ada pada dirinya. Maka seseorang yang apabila dia memandang nikmat masih terlalu banyak dibandingkan dengan ketakwaan yang masih terlalu kurang, maka orang tersebut akan muncul rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang Allah sudah berikan kepada orang tersebut belum sebanding dengan ketaatan yang dia lakukan. Sudah selayaknya orang itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dibandingkan dengan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Seharusnya kita semakin malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, buatlah apa saja yang kamu inginkan. Artinya kalau ada orang yang suka melanggar perintah Allah, orang tersebut adalah orang yang tidak tahu malu, orang yang tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala Zunnun al-Misri, berkata Zunnun al-Misri, al-haya'u, haya itu, malu itu, wujudul haibati fil qalbi ma'a wahsyati ma sabaqa minka ila rabbika. Haya itu, malu itu adalah wujudnya rasa takut, rasa gerun dalam hati seseorang, bersama ada perasaan risau terhadap apa-apa yang dia telah lakukan terhadap Tuannya, terhadap Tuhannya. Ini kata Zunnun al-Misri, ya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mengetahui apapun yang ada pada diri seseorang. Apalagi kalau kita merenungi apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah akan membangkitkan kita dan Allah akan menunjukkan segala amal-amal ibadah kita. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah membentangkan kitab amalan kita, kalian akan melihat orang-orang yang berdosa. Fatarul mujrimin, kalian akan melihat orang-orang yang pendosa. Musfiqina mimma fihi, ketakutan ketika melihat apa yang dibentangkan di hadapannya. Fayaquluna, mereka berkata, mali hadzal kitabi, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak tertinggal dalam kitab itu yang besar ataupun yang kecil, melainkan ada tertulis pada kitab tersebut. Wa wajadu ma 'amilu hadira, kalian akan dapati apa yang pernah kalian lakukan di dunia ada pada kitab tersebut. La yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan pernah sedikit pun menzalimi hamba. Maka kalau kita renungkan ayat tersebut, sudah selayaknya kita akan tambah berasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita ingin melakukan maksiat kepadanya. Allah sudah memberikan banyak nikmat, kemudian nikmat itu malah tidak membuat kita semakin taat kepada Allah. Ya. Maka orang yang ingin dapat mengobati penyakit hatinya,
hendaklah dia menanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perasaan malu, maka dia akan segan apabila dia ingin melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita analogikan dengan kehidupan di dunia ini, kalau orang sudah banyak memberikan kita hadiah, sudah memberikan kita banyak duit contohnya, setiap bulan kita dikasih sama dia. Kemudian pasti orang yang punya akal, dia tidak akan pernah mengkhianati orang yang sudah banyak membantu dirinya. Kenapa? Malu. Dia sudah banyak bantu kita, kemudian kita khianat kepada dia. Kalau dia khianat juga, berarti orang ini tidak punya apa? Tidak punya rasa malu. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak memberikan apapun yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka kalau kita maksiat juga kepada Allah, kita seolah-olah orang yang tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jemaah sekalian, selanjutnya waghlihi ay idli ma fil qidir minal ma'i wa ma ma'hu binaril mahabbah. Kemudian rebuslah apa yang sudah ada di kuali itu yang bercampur dengan air dan ramuan-ramuan yang tadi, binaril mahabbah, dengan api kecintaan. Ramuan-ramuan yang tadi kita sudah bahas, rebus dengan air mahabbah, air kecintaan. Apa itu cinta? Qala Abu Yazid Al-Bustami, berkata Abu Yazid Al-Bustami, al-mahabbatu istiqlalul kathir min nafsika wastiktharul qalil min habibika. Cinta itu adalah kita menganggap sedikit apa yang kita sudah banyak lakukan, dan kita menganggap banyak apa yang sedikit yang diberikan oleh kekasih kita. Gitu maksudnya. Paham ya? Paham tidak? Kalau orang yang cinta itu, apapun yang dia sudah banyak berikan kepada kekasihnya, dia akan menganggap itu masih sedikit. Tetapi apa yang kekasihnya sudah berikan kepada kita, walaupun sedikit, kita anggap banyak. Itu namanya cinta. Ya, kalau bahasa orang-orang dulu, ya, bahasa orang-orang dulu, ini minta maaf bahasanya. Kalau orang sudah cinta, tai kucing rasanya coklat, gitu kan? Ya. Kalau orang sudah cinta, tai kucing rasanya coklat. Begitu juga maksudnya ini. Kalau kita sudah cinta kepada seseorang, walaupun orang tersebut tidak memberikan banyak apa-apa kepada kita, tetapi kita anggap itu sudah banyak. Sebaliknya, apa yang kita sudah berikan kepada kekasih kita itu, walaupun sudah banyak, kita menganggap masih kurang. Itu cinta. Ya. Maka orang yang ingin punya rasa cinta di dalam hatinya, dia mesti menganggap apa yang kita sudah persembahkan kepada Allah dari banyaknya ibadah, maka kita menganggap itu tidak sebanding dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Sejatinya memang apa yang Allah sudah berikan tidak mungkin kecil, tidak mungkin sedikit, lebih banyak daripada apa yang kita sudah lakukan. Nah, orang kita seperti itu. Orang kita seperti itu. Kemudian ada pengertian lain, definisi lain tentang cinta yang disampaikan oleh Abu Abdillah Al-Qurashi. Kata beliau, haqiqatul mahabbah, hakikat daripada kecintaan itu adalah antahaba kullaka liman ahbabta fala yabqa laka minka syai'. Hakikat cinta itu adalah engkau mempersembahkan seluruh apa yang engkau punya kepada orang yang engkau cintai, dan tidak ada sedikit pun yang tertinggal pada dirimu. Itu cinta. Ya, orang yang cinta, bukti cintanya adalah dia akan sanggup mengorbankan apapun kepada orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, maka buktikan cinta itu dengan kita memberikan apapun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan cinta itu, cinta kepada Allah mesti kita jadikan menjadi cinta yang paling besar dalam hati kita. Kalau seandainya cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak menjadi cinta yang paling besar dalam hati kita, kita belum dianggap hamba Allah yang sejati. Bahkan Allah akan menjanjikan azab yang pedih terhadap orang ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya orang tua kalian, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, kemudian perniagaan yang kalian takut merugi, rumah tinggal yang kalian cintai untuk kalian diam, lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah menentukan keputusannya, yakni Allah memberikan azab kepada orang tersebut. Ya. Orang kalau sudah mengaku cinta kepada seseorang, wajib membuktikan cinta itu dengan apa? Memberikan apapun yang diminta oleh yang dicintainya itu. Nah, baik jemaah sekalian, terkait cinta kepada Allah ini, bukti kita cinta kepada Allah adalah kita jadikan apa yang Allah sudah turunkan daripada Quran menjadi panduan hidup kita. Dan itu salah satu bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ja'alal Qur'ana amamahu, barang siapa yang menjadikan Quran berada di hadapannya, yakni menjadi panutannya, panduannya, qadahu ilal jannah, Al-Quran itu akan membimbing dia, membawa dia, menuntun dia masuk ke dalam surga Allah. Man ja'alal Qur'ana wara'a zahri, barang siapa yang menjadikan Quran itu berada di belakangnya, saqahu ilan nar, Al-Quran itu akan menarik dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan apa-apa saja yang wajib kita lakukan dan apa-apa saja yang wajib kita tinggalkan di dalam Al-Qur'an. Bukti seorang cinta kepada Allah adalah ikuti apa yang Allah sudah tentukan di dalam Al-Qur'an. Jangan seperti Bani Israel memilih dan memilah hukum-hukum yang ada dalam kitab mereka. Ketika hukum itu menguntungkan mereka, mereka ikuti. Tapi ketika hukum itu merugikan mereka, mereka tinggalkan. Itu perangai orang-orang Bani Israel. Ketika Allah menyuruh mereka untuk jangan menangkap ikan pada hari apa? Pada hari apa? Pada hari Jumat. Hah? Dilarang menangkap ikan pada hari apa tuh? Hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Jadi ceritanya begini, Allah itu sudah menawarkan kepada Bani Israel bahwa hari besar mereka dalam seminggu itu adalah hari Jumat. Tapi mereka tidak mau. Mereka maunya hari apa? Hari Sabtu. Allah turuti keinginan mereka. Dijadikan hari besar bagi orang-orang itu, bagi Bani Israel adalah hari Sabtu. Maka Allah larang bagi mereka itu untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Namun Allah uji mereka. Ketika setiap kali datang hari Sabtu, ikannya banyak banget gitu. Mereka menganggap rugi kalau kita tidak menangkap ikan. Tapi Allah sudah larang, jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi memang lantaran orang Yahudi, ya, orangnya licik, suka mensiasati hukum. Mereka menganggap yang dilarangkan hari Sabtu. Hari Jumatnya kita gali, apa itu namanya? Kalau kita di pinggir laut, kita gali apa sih namanya?
tambak, betul. Kita gali tambak. Nanti ketika hari Sabtu biasanya ikan banyak, ikan masuk ke tambak kita. Besoknya baru kita ambil. Gitu. Dicik, ya, dicik. Jadi digali itu pada hari apa? Pada hari sebelumnya. Nah, akhirnya karena perangai orang-orang Yahudi ini yang licik terhadap hukum-hukum Allah, Allah laknat mereka, Allah jadikan mereka apa? Jadi monyet. Allah ubah mereka itu jadi monyet karena perangai mereka yang rakus seperti perangai monyet. Gitu. Maka kita jangan seperti orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel yang dilaknat ini. Allah sudah berikan kita panduan dalam Al-Quran, hukum-hukumnya kita ikuti. Jangan kita pilih yang sesuai dengan keinginan, kita tinggalkan apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oh, hukum ini boleh, hukum ini nanti aja. Ada Allah suruh kita untuk tutup aurat, ya. Kita tidak ikuti itu semuanya. Nanti aja dah. Kalau rambut sudah banyak uban, baru pakai jilbab. Kalau sekarang rambut masih bagus, nggak usah pakai jilbab. Nah, ini orang belum mempunyai yang namanya mahabbah kepada Allah. Orang yang punya sifat mahabbah, dia akan senantiasa mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh kekasihnya, begitu, ya. Kemudian waj'alhu ay al-mahabbah wa ma yaghli biha fi qadahi syukri, dan jadikan mahabbah itu dan apa-apa yang dimasak itu, kalau sudah masak, masukkan dia ke dalam gelas kesyukuran, syukur. Nah, apa itu syukur? Syukur itu adalah al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi ala wajhil khudu'i. Syukur itu adalah pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh yang memberi nikmat atas jalan tunduk dan patuh kepadanya. Itu namanya syukur, ya. Orang yang ingin mendapatkan hati yang bersih, resep yang berikutnya adalah dia wajib hiasi dirinya dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya berkata alhamdulillah, tetapi juga pengakuan terhadap nikmat daripada yang memberi nikmat atas jalan tunduk dan patuh kepadanya. Itu namanya syukur. Kita gunakan segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya syukur. Dan Allah sudah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kalian. Coba kita bayangkan bagaimana Allah menambahkan orang yang syukur terhadap nikmat-nikmatnya. Kok bisa orang yang syukur Allah malah tambahkan? Nah, saya sering memberikan analogi seperti ini, ya. Syukur yang tadi saya katakan menggunakan segala nikmat untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada orang tersebut, itu namanya syukur. Misalkan begini, saya diberikan hadiah oleh seseorang daripada jamaah, katakanlah contohnya Ustaz Alwi atau berikan saya hadiah, ya. Dia lihat saya kalau setiap kali ngaji nggak bawa tas, ya, nggak bawa tas, nenteng kitab, nenteng aja begitu. Dia kesianan lihat saya, dia berikan tas. Ustaz, ini saya hadiahkan tas buat Ustaz pakai untuk ngajar. Itu tujuannya, ya. Pemberian itu diberikan kepada saya supaya dapat saya gunakan untuk membawa kitab. Itu tujuannya. Oke. Anggaplah itu nikmat, ya kan? Kemudian saya terima nikmat itu, pemberian itu. Nah,
Satu hari saya pakai tas itu bukan seperti yang ditujukan oleh yang memberikan itu. Soalwi memberikan tas itu tujuannya supaya untuk bawa kitab. Tapi saya tidak gunakan untuk bawa kitab. Saya gunakan tas itu untuk buang sampah. Gitu kira-kira. Beliau lihat, kok Ustaz buang sampah pakai tas yang saya pakai, yang saya berikan, gitu. Kira-kira bagaimana perasaan beliau? Kira-kira besok mau lagi nggak ngasih saya hadiah? Oh jangan. Males dah gua kasih Ustaz hadiah. Kenapa? Tas yang dulu saya kasih aja nggak digunain. Tujuannya untuk bawa kitab, malah dipakai untuk buang sampah. Nggak akan dikasih lagi. Tapi kalau dia lihat saya pakai tasnya itu yang dia berikan untuk bawa kitab, untuk pergi mengaji, perasaan dia suka dan gembira. Oh, tasnya dipakai. Besok-besok kira-kira dikasih lagi nggak kira-kira? Dikasih lagi. Karena apa? Yang dia berikan itu digunakan sesuai dengan keinginannya. Maka ada perasaan gembira pada hatinya. Satu saat dia ingin memberikan yang lain karena dimanfaatkan betul-betul, begitu. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah janjikan kepada orang yang bersyukur akan penambahan rizki, akan penambahan nikmat? Karena Allah bergembira apabila nikmatnya itu digunakan untuk mentaatinya. Tetapi sebaliknya, walain kafartum, kalau kalian kufur, tidak gunakan nikmat itu dengan sebetulnya, la azidannakum, walain kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur kepada nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah itu amatlah pedih. Marahlah pasti Allah nikmat yang sudah dikaruniakan kepada kita untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai hamba yang taat kepada Allah, malah kita tidak gunakan nikmat itu. Ya, maka itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, itu resep yang ke-8, yaitu kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah dengan menggunakan nikmat tersebut dalam jalan taat kepada Allah. Warawwihu ayma fil qadah, dan dinginkan apa yang berada di dalam gelas itu. Kan panas tuh ya. Maka dalam bahasa analogi itu pengarang kitab ini, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dinginkan ramuan yang baru masak itu. Bimirwahatir raja, dengan kipas roja harapan, ya. Dinginkan ia dengan kipas harapan roja. Qala Abu Abdillah ibni Khafif, berkata Abu Abdillah ibn Khafif, ar-raja'u huwa istibsyaru biwujudi fadlihi ta'ala. Raja adalah merasa gembira dengan adanya karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan ada yang mengatakan huwa nazaru ila sa'ati rahmatillah taala. Raja adalah memandang kepada luasnya rahmat Allah taala. Ini raja, ya. Pengharapan kepada Allah akan apa? Akan ampunannya, akan keutamaannya, akan karunianya, mesti ada raja kepada Allah. Ketika orang hidup dalam keadaan masih sehat, khauf dan roja harus seimbang. Ketika kita masih sehat sekarang nih, khauf dan roja mesti seimbang. Khauf bahwa amal kita tidak diterima Allah, ya, masih banyak kurangnya, mesti ada perasaan itu. Roja, ada perasaan juga optimis akan diterimanya amal kita, akan diampuninya dosa-dosa kita. Ketika kita masih sehat,
khauf dan roja mesti seimbang. Tapi ketika orang sudah hampir-hampir sampai kepada kematiannya, ataupun dia sudah menderita sakit ya yang cukup lama, maka dalam keadaan seperti itu khaufnya diturunkan, rojaknya ditinggikan, begitu. Berapa persen? 90% roja, 10% khauf. Jangan lagi orang dalam keadaan sakit yang hampir kepada kematian, dia berpikir bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jangan. Malah orang tersebut sudah selayaknya dia berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. 90% rojaknya mesti berada pada tahap itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kamu meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Apa yang kita prasangkan baik kepada Allah? Prasangka bahwa Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, prasangka bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Itu mesti ada pada diri orang yang akan meninggal. Karena Allah sudah menegaskan dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, ana inda zanni abdi bi, aku bersama sangkaan hambaku. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, yub'atsul abdu ala ma mata alaih, atau kama qala Nabi, seorang hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sewaktu dia meninggal. Kalau sewaktu dia meninggal dia berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuninya, maka ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan betul-betul bersama persangkaan hambanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau sebelum dia meninggal dia menyangka bahwa dia masuk surga, ketika dia dibangkitkan oleh Allah, orang tersebut akan bersama sangkaannya bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka rojah itu mesti ada pada diri seseorang. Ya, apalagi ketika kita akan meninggal dunia, tingkatkan rojah kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadirin jamaah sekalian, yang terakhir, wa ashribhu, dan minumlah. Ai ma fil ma', ai ma fil ina, apa yang berada dalam bejana itu. Bimil aqdil hamdi, dengan sendok pujian. Ya, minum apa yang ramuan yang tadi sudah matang tadi, minum sedikit demi sedikit dengan sendok pujian. Ai as-sana'u 'ala Allah taala ma'a ta'zimi lahu, yakni pujian kepada Allah bersama penghormatan kepadanya. Wal mil'aqatu, kita lanjutkan terus, fa innaka in fa'alta dzalika, maka sesungguhnya engkau, seandainya engkau lakukan itu semuanya, yang 10 perkara itu, fa innahu yanfa'uka min kulli da'in wa bala'in fid dunya wal akhirah, maka sesungguhnya itu akan memberikan manfaat kepadamu dari segala penyakit dan bala, baik di dunia ataupun di akhirat. Itulah 10 resep yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika dia bertemu dengan seorang tabib yang ditanyakan bagaimana cara mengobati penyakit hatinya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti semua resep-resep ini. Yang terakhir adalah kita memuji Allah, yakni kita puji Allah bersama kita ta'zim kepadanya. Sedikit ya saya tambahkan, masih ada waktu berapa menit? 10 menit, masih banyak ya. Pujian itu kata Syekh Nawawi disyarahkan, as-sana'u 'ala Allah ma'a ta'zimi lahu, pujian kepada Allah bersama sikap ta'zim kepadanya. Nih, ta'zim itu dia akan terhasil dengan sebab adanya 2 ma'rifat ya. Ta'zim, penghormatan kepada Allah, akan terlahir dengan adanya 2 ma'rifat. Ma'rifat yang pertama
makrifat tentang keagungan, kebesaran, kemahakuasaan Allah. Ini yang pertama. Seseorang akan dapat mengagungkan sesuatu kalau dia mengetahui siapa yang dia agungkan. Kalau dia tidak mengetahuinya, tidak mungkin dia akan mau menghormatinya, mengagungkannya. Sebagai contoh misalkan, sebelum saya mengajar di sini, mungkin jamaah kalau ketemu saya di jalanan nggak ada yang tegur-tegur saya, ya kan? Siapa? Main minta ditegur-tegur aja, nggak kenal kita. Tapi setelah saya ngajar, kalau saya jalan kira-kira jamaah negur saya nggak kira-kira? Negur. Manggilnya bukan pakai nama, pakainya apa? Ustaz, kan takzim ya, itu namanya takzim. Kenapa jamaah panggil saya dengan panggilan itu, menegur saya, walaupun saya nggak lihat ditegur, gitu. Karena kita sudah mengenali siapa orang yang kita tegur itu. Kalau kita nggak kenal, nggak akan kita tegur dia. Gitu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin orang dapat mengagungkan Allah kalau dia tidak kenal siapa Allah. Gitu. Jadi ta'zim yang pertama, dia lahir dari yang pertama, ma'rifat akan keagungan, kehebatan, kemahakuasaan dan kemaha yang lainnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ta'zim itu akan lahir dengan adanya ma'rifat akan kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, begitu. Maka dia pun akan hadir sifat ta'zim. Ya, dua ini mesti ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan ada yang namanya ta'zim. Yang kedua, saya ulang lagi, pengakuan akan ketidakmampuan dirinya, akan kelemahan dirinya, akan ketidakbisaan dirinya, ini mesti ada. Barulah orang tersebut betul-betul ta'zim. Kalau dia hanya ada yang satu, ya, dia tahu siapa yang dihormati, siapa yang diagungkan, tapi dalam dirinya dia tidak mengakui kelemahan dirinya, tidak mau dia mengagungkan orang tersebut. Kenapa? Sama saya sama dia tuh, gitu. Dia merasa hebat, yang diagungkan juga hebat juga, dia tapi merasa hebat juga. Nah, jangan seperti iblis. Iblis ini dia hanya ada satu saja, yang satunya dia tidak punya. Iblis dia tahu keagungan Allah, dia tahu bahwa Allah itu Maha Esa. Iblis ini tidak pernah mensyirikkan Allah, dia menuhankan Allah. Tauhidnya lurus iblis ini, tauhidnya lurus, nggak pernah kedukun. Ya, iblis kedukun siapa? Iblis. Tetapi dia tidak mempunyai sifat ta'zim. Karena apa? Karena dia tidak memiliki makrifat yang satunya lagi, yaitu apa? Mengakui akan kelemahan, ketidakmampuan, kehinaan dirinya. Ketika Allah suruh malaikat termasuk si iblis ini untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Lantaran apa? Lantaran dia merasa lebih daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Masa api mesti sujud kepada tanah? Saya sudah lebih dulu ada sebelum dia ada. Sudah 80.000 tahun iblis sudah ada sebelum Adam ada. Ibadahnya luar biasa sehingga Allah naikkan derajatnya setara dengan para malaikat. Tetapi ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Artinya apa? Di situ ada ketidaktahuan akan lemahnya diri. Dia tidak melihat kepada siapa yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan, tetapi dalam hatinya masih ada sifat kelebihan, ada sesuatu pada dirinya, maka dia tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, iblis hanya ada satu makrifat tentang keagungan Allah, tapi dia tidak punya makrifat tentang kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, maka dia tidak memiliki ta'zim kepada Allah. Apa yang terjadi kepada iblis ini? Allah laknat dia sampai hari kiamat. Maka jangan seperti itu, ya. Orang yang dikatakan dapat memuji Allah dengan pujian yang sejati, dia juga mesti memuji Allah bersama
perasaan takzim kepada Allah, mengakui Allah Maha Kuasa, Maha Hebat. Dalam masa yang sama dia juga mengakui dirinya adalah lemah, tidak memiliki apa-apa. Kita datang ke majlis ini, datang ke masjid ini, jangan menganggap kita lebih baik daripada yang di luar sana. Karena apa? Kita baik dalam keadaan sekarang ini karena bukan kehebatan kita semata-mata, tapi karena Allah yang memberikan hidayahnya, Allah yang memberikan taufiknya kepada kita. Kalau kita merasa lebih hebat daripada yang di luar sana, sama seperti iblis kita ini, tidak mengakui akan kelemahan dan kehinaan diri kita. Ya, maka orang yang memuji Allah, hakikatnya dia mesti punya dua sifat itu, mengakui akan keagungan Allah dan kelemahan dirinya. Barulah dia akan betul-betul dapat memuji Allah dengan pujian yang sejati. Baik ya mas sekalian yang dirahmati Allah, sudah masuk Isya? Lagi. Sudah habis? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan sambil menunggu waktu Isya. Ada? Silakan pakai mic-nya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terkait dengan syukur ini, terutama dalam bidang lingkungan hidup. Iya. Ini kalau Allah memberikan udara yang bersih, Iya. kemudian kita mengotorinya, membuat kotor. Ya, misalnya dengan berkendaraan. Berkendaraan kan membuat kotor. Iya. Apakah ini kita nggak bersyukur? Iya. Bersyukur. Iya. Ini rame-rame kita mengotori udara. Iya. Ya, Allah memberikan udara yang bersih, Iya. kemudian lingkungan pohon-pohonan, Iya. agak segar udaranya. Kemudian kita rame-rame memakai motor, ya, yang dari knalpotnya keluar asap. Iya. Membangun pembangkit listrik, membangun motor udara. Apakah ini kita nggak bersyukur? Iya. Nah, itu, apakah ini kita mendapat dosa kolektif? Baik. Ya, dosa kolektif. Baik. Pertama mungkin yang kedua tadi tentang Allah itu dekat apabila kita dekat. Iya. Ada hadis yang mengatakan bahwa kalau engkau mendekati Allah sedepan, Allah akan mendekati kamu sehastai. Kalau masalah itu hadis kursi apa? Iya, hadis kursi. Hadis kursi. Itu aja. Itu aja ya. Terima kasih. Baik. Baik, yang pertama tadi, apakah kalau kita mengotori lingkungan hidup, baik itu dengan polusi dan lain-lain sebagainya, itu termasuk tidak mensyukuri nikmat Allah? Kalau misalkan kita ambil contoh seperti tadi, ya, kita hampir susah untuk dapat menghindari daripada perkara tersebut. Kemana-mana kita pakai kendaraan, ya. Kemana-mana kita pakai kendaraan, tidak ada yang tidak pakai kendaraan. Nah, ini termasuk umumul balwa, sesuatu keburukan yang kita tidak dapat hindari. Begitu. Tetapi walaupun demikian, memang agama Islam itu agama yang memandang serius terhadap lingkungan hidup. Ya, contohnya apa? Saya ambil contoh. Ketika dalam peperangan, Nabi itu melarang orang yang perang membunuh anak kecil, membunuh orang tua, ataupun memotong pohon-pohon yang tidak ada kaitannya. Dari situ kita mengambil pelajaran bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengambil perhatian terhadap aspek lingkungan hidup. Tetapi apakah itu termasuk dosa? Kita susah untuk mengatakan itu sebagai satu dosa kolektif. Ya. Menganggap satu perkara itu sebagai dosa, mesti ada nas yang jelas. Saya tidak berani mengatakan itu sebagai satu dosa kolektif ataupun tidak. Ya, gitu. Yang kedua tadi adalah tentang hadis yang dikatakan kalau engkau mendekati Allah satu jengkal, Allah mendekati engkau satu hasta, gitu ya.
Itu apa? Itu adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Gitu, Pak. Ya. Oke ya. Jelas. Baik, jamaah sekalian, kita sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu dapat kita manfaatkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa arina warḍi 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa ni'ma iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.